Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi di sini kita akan podcast nih, ngobrol-ngobrol hangat sedikit. Sebelum itu kita masih bersama di kelompok 3 yang beranggotakan teman saya Reza Intan Pandini, kemudian Mas Rian Herdianto, kemudian Mbak Rina Prasetyani, kemudian Mbak Rifat, kemudian Mbak Pinky, ada Mbak Rima, dan saya sendiri yaitu Rika Farika. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih perihal bagaimana penerapan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah fondasi dalam setiap derap langkah pembangunan yang dilakukan, secara khusus pembangunan dalam pendidikan. Selain itu juga, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Baik, menurut Pak Rian Ardianto dulu nih, bagaimana sih penerapan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa? Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila itu sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan jadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan budaya yang beragam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai untuk menggambarkan banyaknya keberagaman tersebut yang disatukan dalam kebinekaan. Nah, ada profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia dijabarkan dalam 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Nah, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenali penjelasan Pancasila ya. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya jawabannya dari Pak Rian. Semoga bisa membanggakan kita semua. Oke, selanjutnya akan kita kupas satu-satu ya. Dimensi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia ya. Oke, kita bahas satu-satu mengenai 6 dimensi tersebut. Baik, yang pertama kita mulai dahulu nih dari Bu Rima, dimensi yang pertama mengenai profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia ini apa sih? Oke, terima kasih Bu Rika. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menuntun pelajar Indonesia untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ada 5 elemen kunci beriman, yaitu yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga ada akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia, dan yang terakhir ada akhlak bernegara. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelumnya mungkin nanti ada gangguan karena rumah saya kebetulan dekat virus. Oke, itu yang pertama ya Mbak Rima ya. Kalau yang kedua nih, mungkin bisa disampaikan oleh Bu Rifat ya dan Bu Intan, bisa menjelaskan lebih lanjut apa sih dimensi dari kedua dan dimensi yang ketiga dari mengenai profil pelajar Pancasila apa sih? Silahkan. Ya, baik Bu Rika, menurut saya dimensi yang kedua terkait dengan profil pelajar Pancasila yaitu tentang mandiri, menuntut pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri itu. Ya, itu merupakan dimensi yang kedua menurut saya ya Bu. Mungkin yang ketiga nanti dilanjut oleh Bu Intan. Oke, yang ketiga bisa disampaikan oleh Bu Intan bagaimana dimensi ketiga dari profil Pancasila?
Mandiri? Yang ketiga yaitu bergotong royong, menuntun pelajar Indonesia agar mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Wah, sangat singkat, padat, dan jelas ya penjelasan dari Bu Rifat dan Bu Reza tadi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan sama Bu Rina nih, mungkin penjelasan yang lebih memahamkan untuk kita semua ya terkait dimensi keempat dari profil pelajar Pancasila itu seperti apa ya? Oke, yang keempat yaitu ada berkebinekaan global, yaitu menuntun pelajar Indonesia agar dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Oke, jawabannya yang sangat bagus ya Bu. Karena mempertahankan kebudayaan merupakan kewajiban bagi setiap negara juga ya. Oke, selanjutnya untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang kelima dan yang keenam bisa disampaikan oleh Bu Pinky. Silakan Bu Pinky. Oke, yang kelima yaitu bernalar kritis, menuntun pelajar Indonesia agar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, serta proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif diwujudkan dalam kegiatan memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan kreatif mereka seperti membuat soal dalam bentuk cerita. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya sangat menarik ya untuk membuka wawasan kita semua di sini. Jadi kesimpulannya yaitu pada abad ke-21 ini mengenai perkembangan teknologi pada penerapannya kepada peserta didik, yaitu teknologi dijadikan sebagai penunjang proses pembelajaran. Walaupun perkembangan zaman begitu pesat, tetapi warga negara yang baik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai leluhur kita. Salah satunya yaitu Pancasila, di mana sebagai dasar negara. Selain itu Pancasila juga yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Oke, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.